Di kesempatan pagi hari ini, saya Romanus Alrinatus, salah satu guru di SMP Negeri 6 Belitang Hilir, yang kebetulan mengampu bidang studi pendidikan agama Katolik. Nah, di kesempatan pagi hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat proses kegiatan belajar mengajar, terutama di modul ajar PBL, sebagai salah satu syarat PPG yang ada di kelas 7 semester yang pertama. Nah, di semester ini, terutama di kelas 7, saya akan mengajar untuk materi tentang aku memiliki kemampuan dengan modul ajar PBL. Dan Bapak Ibu semua, semoga Bapak Ibu yang menyaksikan video ini dapat melihat bagaimana aktivitas kegiatan belajar mengajar di kelas dan memberikan manfaat bagi peserta didik yang akan saya ajarkan, terutama bagi salah satu syarat mengikuti PPG yang saya laksanakan. Berdiri. Mari nyala. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar? Baik, Pak. Baik, pada pagi hari ini kegiatan belajar kita awali terlebih dahulu dengan tepuk P5. Ya, Pak. Masih ingat tepuk P5? Masih, Pak. Baik, kita tepuk P5 dulu ya. Baik, tepuk P5. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Anak-anakku sekalian, sebelum memulai pelajaran kita terlebih dahulu awali dengan doa. Mohon kesediaan rohani untuk memimpin kita dengan doa di depan. Silakan. Kita belajar mengajarkan doa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada Sekarang selalu sepanjang selamat. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selamanya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, sesudah berdoa, sebelum masuk ke materi kita pada pagi hari ini, Bapak ingin mempersiapkan kegiatan belajar kita dengan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua ya. Nah, dari posisi tempat duduk kalian sekarang, sudah enak tempat duduknya? Sudah enak ya. Baik, sekarang anak-anak, silakan persiapkan buku pelajarannya untuk pelajaran pendidikan agama Katolik. Kemudian setelah dipersiapkan, nanti Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan pemantik seputar materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Baik, siapkan dulu bukunya. Bapak akan menjelaskan kepada kalian bagaimana tujuan pembelajaran yang harus kalian ikuti. Tujuan yang pertama adalah peserta didik atau kalian semua mampu mengelompokkan berbagai macam kemampuan yang dimiliki baik secara fisik, intelektual maupun keterampilan. Yang kedua, bagaimana peserta didik merumuskan pesan kitab suci dari Injil Matius tentang talenta yang diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kalian berupaya untuk mengembangkan bakat atau talenta yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita, ya. Ini pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sekarang
kita masuk ke materi kita. Materi inti kita adalah bagaimana aku memiliki kemampuan. Ya, aku memiliki kemampuan. Baik, anak-anak sekalian, apa yang kalian pahami tentang kata kemampuan? Ada yang masih ingat tentang kata kemampuan? Silakan. Ada yang mau kenal ya? Silakan. Ya. Kemampuan. Ya Pak. Nggak malu-malu. Ya, silakan. Kemampuan Adalah apa? Adalah bakat. Apa lagi? Ayo, ada yang ingat? Bakat atau kalau pemakaian itu masuk dalam kemampuan tidak? Masuk paham. Masuk. Apa lagi? Kalau bakat bagian dari kemampuan. Kalau potensi masuk dalam kemampuan. Oke. Nah, kemampuan kalau dilihat dari arti katanya itu lebih kepada bagaimana kita dapat mengembangkan kepandaian, bakat, potensi dan minat-minat kita dalam bidang tertentu, baik di olahraga, bidang seni. Nah, itu adalah bagian dari kemampuan. Nah, anak-anak sekalian, sekarang di buku paket kalian silakan dibuka dulu catatan kalian. Yang pertama itu ada beberapa jenis kemampuan dalam bidang fisik, dalam bidang keterampilan, kerajinan, dan dalam bidang seni. Tugas kalian adalah mengidentifikasi jenis-jenis kemampuan yang dimiliki. Ya. Baik, anak-anak sekalian, materi kita hari ini adalah tentang aku memiliki kemampuan. Nah, sebelum masuk ke materi kita, ada beberapa pertanyaan pemantik yang harus kalian jawab seputar materi yang kita ajarkan pada hari ini. Pertanyaan pemantik yang pertama itu adalah apa yang kalian ketahui atau yang kalian pahami tentang kemampuan? Ayo. Kemampuan adalah bidang fisik. Angkat tangan dulu. Pak. Ya. Kemampuan dalam bidang fisik, seni, olahraga. Oke. Apa lagi? Ya Pak. Silakan. Kemampuan dalam bidang seni, menari, musik, menggambar. Oke. Baik. Pertanyaan yang kedua adalah siapa yang di sini menyukai kemampuan dalam bidang fisik atau dalam bidang olahraga? Siapa? Ya, kamu suka olahraga apa? Main bola. Bermain bola kaki. Victoria menyukai bidang apa? Seni. Bidang seni. Misalnya apa? Menari. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, baik. Anak-anak sekalian, Bapak sudah menyiapkan kertas post-it yang nanti kalian akan tulis untuk mengidentifikasi kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri kita masing-masing, baik dalam kemampuan fisik, baik dalam kemampuan intelektual, maupun dalam kemampuan seni. Silakan ditulis. Bapak beri waktu 10 menit untuk kalian semua menuliskan ini, kemudian ditempelkan maju satu persatu ke depan di kertas yang sudah saya siapkan. Ya, bisa dimengerti? Saya bagikan ini ya. Saya bagikan. Silakan ditulis dalam waktu 10 menit.
silahkan ditulis di kertas yang sudah saya bagikan untuk mengidentifikasi jenis-jenis kemampuan dan nanti itu akan ditempelkan di papan tulis. Kita tuliskan dulu. Ada dalam bidang fisik, keterampilan, intelektual, dan seni. Sudah? Sudah? Oke. Sudah? Oke. Baik, siapa yang akan maju ke depan? Saya Pak. Ya, silakan Daniel. Maju ke depan. Setelah Daniel, siapa lagi? Oke, siap-siap untuk menuliskan dan menempelkan jawabannya di papan tulis. Dan anak-anak semua silakan melihat dan saksikan bersama ya. Di atas lagi, di atas. Tempelkan di atas. Kemampuan dalam bidang pengetahuan menyukai mata pelajaran IPA IPS. Oke, tepuk tangan dulu. Siapa lagi? Saya Pak. Silakan maju ke depan, Rizky. Yang rapi nih. Dibacakan. Kemampuan saya seni, olahraga, bermain bola dan bola voli. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Rizky. Baik, anak-anak sekalian, setelah tadi kita mengidentifikasi jenis-jenis kemampuan dan itu sudah kalian kerjakan dan ditempelkan di papan tulis, sekarang kita akan melihat video di PowerPoint dan akan ditampilkan dari YouTube beberapa video tentang contoh-contoh kemampuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Tolong disimak baik-baik videonya. Nanti di akhir video Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan seputar kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh orang, dan itu semua berhubungan dengan video yang kalian saksikan. Setuju? Setuju Pak. Oke, tolong disimak dengan serius. Halo. Sekarang silakan disimak baik-baik video pembelajarannya tentang kemampuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Tolong disimak dan disaksikan baik-baik. There's a story of how strange his life exchanges that happened not long ago. Kedengaran suaranya? Kedengaran suaranya? South of the snow. With the whole coat of remarkable sheen, and with the glittering sunlight all sparkling clean, such a thundery crowd that it caused it to freeze. And he broke out in an ice seven days. He would dance for his neighbors across the way. Anak kecil yang memiliki bakat menari, ya. Satu orang ya, Vitalia ya. Yo, saya Pak nggak tinggi. Baik, bagaimana videonya? Bagus? Bagus ya. Baik, karena tadi kita sudah menyaksikan video tentang bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Sekarang Bapak akan memberikan pertanyaan seputar video yang tadi kalian tonton dan saksikan bersama. Pertanyaannya adalah, apa nama bakat atau kemampuan yang dimiliki oleh seorang anak kecil tadi? Saya Pak, seorang anak kecil mempunyai bakat menari. Oke, tepuk tangan dulu. Anak-anak sekalian, sekarang kita akan melihat kutipan kitab suci yang berbicara tentang perumpamaan tentang talenta. Nah, di sini kita akan menyaksikan dan mendengarkan bersama-sama bagaimana Injil Matius menggambarkan kepada kita tentang perumpamaan orang yang harus mengembangkan talenta atau bakat dan kemampuan. Baik,
siapa yang di sini mau membantu Bapak membacakan kutipan suci ini? Saya, Pak. Oke, silakan Yuna maju ke depan untuk membacakannya bersama dengan teman-teman. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti orang yang mau berpergian ke luar negeri yang mengambil hamba-hambanya dengan kepercayaan hartanya kepada mereka. Yang seorang memberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta. Orang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Baik, anak-anakku sekalian, kalian sudah mendengar kutipan kitab suci tadi? Bagaimana perasaannya? Senang? Baik. Kutipan kitab suci yang sudah kita dengarkan tadi itu diambil dari Injil Matius. Bagaimana kita diajak untuk mengembangkan talenta. Nah, dari kutipan yang sudah kita dengarkan tadi, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertama, ada berapa talenta yang harus dikembangkan dari kutipan kitab suci dalam Injil Matius tersebut? Ada yang bisa bantu jawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Ada orang yang mengembangkan 1 talenta, ada orang yang mengembangkan 2 talenta dan 5 talenta. 5 talenta. Tepuk tangan dulu. Baik, setelah tadi kita mendengarkan kutipan kitab suci tentang perumpamaan tentang talenta, sekarang Bapak ingin membentuk masing-masing kelompok. Satu-satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Jadi di dalam masing-masing kelompok tersebut kalian diajak untuk mendalami isi pesan kitab suci dari Injil Matius tentang perumpamaan talenta, dan nanti dalam masing-masing kelompok akan mendiskusikan apa pesan moral apa inti dari bacaan yang sudah kita dengarkan. Setelah itu nanti dalam masing-masing kelompok akan tampil di depan untuk membacakan hasil diskusinya. Setuju? Setuju, Pak. Setuju ya? Baik, sekarang silakan bagi kelompoknya sesuai dengan nomor urut absen dan Bapak yang akan membagikan, ya. Silakan diskusikan di masing-masing kelompok tentang tugas dan talenta sesuai dengan kutipan dari Injil Matius. Sekalian, sekarang kita masuk ke dalam diskusi kelompok tanya jawab seputar dengan materi yang tadi sudah kita dengarkan dan baca bersama-sama, terutama di kutipan kitab suci tentang mengembangkan talenta. Sekarang saya berikan kesempatan kepada masing-masing kelompok yang ada di bangku untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 2 yang ada di depan. Saya persilakan. Ada? Ada, ya silakan. Maaf kamu. Kamu berdiri di sini, Bu. Oke, berdiri menghadap kepada kamu. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada mereka yang mengembangkan talenta? Oke. Maka kata tuannya itu berkata kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, itu jawabannya. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut. Baik, anak-anak sekalian, sekarang kita akan melihat penampilan dari kelompok 3 yang akan membacakan hasil diskusi mereka terkait dengan perumpamaan tentang talenta. Silakan. Lama sudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu menghadap
Sekarang kita tepuk P5, kemudian dilanjutkan dengan dimensi P5. Oke, siap? Siap, Pak. Tepuk P5. Dimensi P5. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, anak-anak sekalian, sekarang kita masuk ke tahapan akhir dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagaimana menyenangkan? Semangat? Baik, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan dari proses kegiatan belajar kita. Nah, di bagian ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan refleksi dari bagian akhir dari proses belajar kita. Yang pertama itu adalah apa yang harus kalian lakukan untuk mengembangkan talenta yang kalian miliki. Ya, silakan. Rajin belajar, rajin berdoa, dan rajin ingin mengembangkan diri. Oke, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Mengapa kita harus mengembangkan bakat atau talenta yang kita miliki? Ada yang mau bantu jawab? Saya, Pak. Ya. Untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama. Misalnya Tugas di gereja. tugas di gereja. Oke, baik. Jadi kesimpulan yang kedua adalah mengapa kita harus mengembangkan talenta? Tujuannya adalah untuk melayani Tuhan dan untuk melayani sesama. Salah satunya adalah kita aktif dalam kegiatan di gereja, ikut OMK, kemudian juga ikut anggota KUR, jadi anak Miss Dina, kemudian juga terlibat aktif dalam tugas-tugas di lingkungan, doa rosario bersama. Nah, itu adalah bagian dari upaya-upaya untuk mengembangkan talenta yang kita miliki. Ya, baik. Itu adalah beberapa kesimpulan yang kita dapatkan dari kegiatan belajar kita pada hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada. Ya. Anak sekalian, setelah tadi kita mendengarkan kesimpulan dari proses belajar kita, di tahap akhir kegiatan pembelajaran kita, hari ini kita akan mengerjakan beberapa tugas asesmen refleksi dari proses belajar kita. Di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab dan dikerjakan dalam waktu 5 menit sebelum kita menutup kegiatan belajar kita. Saya akan bagikan terlebih dahulu. Ini pertanyaannya. Silakan lihat dulu. Baik, silakan dikerjakan dulu beberapa pertanyaan dari proses kegiatan belajar yang kita ikuti pada hari ini. Nah, ini merupakan bagian dari asesmen diri, asesmen dari kegiatan belajar kita. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan. Bapak. Lembar asesmennya sudah dikumpulkan. Baik, sekarang semuanya kita siap-siap untuk mengakhiri pelajaran ini. Kita akhiri dengan doa bersama, ya, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Lembar asesmen ini yang sudah kalian kerjakan, bagaimana
kalian mengidentifikasi kemampuan yang kalian miliki, kemudian reaksi dari pembelajaran pada hari ini nanti akan dapat berikan nilai, dan itu sebagai umpan balik kalian selama proses mengikuti kegiatan belajar ini. Ya, dari beberapa pertanyaan, yang pertama itu apakah pelajaran pada hari ini menyenangkan? Jawabannya sangat menyenangkan. Kemudian dari proses belajar kita, apa yang kalian pahami tentang kemampuan? Ada kan? Tadi jawaban beliau hari ini adalah tentang bagaimana kita memiliki bakat atau talenta yang harus kita kembangkan, dan ini akan menjadi refleksi penilaian Bapak sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Kita berikan tepuk tangan dulu. Anak sekalian, mari semangat. Tepuk semangat. Baik, setelah tadi kita mengakhiri pelajaran kita, tentu kita akan tutup pelajaran kita dengan doa. Ya, silakan satu orang untuk bantu Bapak pimpin doa ke depan. Oke, silakan di ke depan dan semuanya berdiri, ambil sikap berdoa. Silakan disiapkan dulu. Terima kasih, Pak. Kumpulan kita duduk dulu. Silakan. Berdiri. Beri salam. Terima kasih, Pak. Silakan. Jangan lupa belajar di rumah ya. Kemudian tugas hari Minggu jangan lupa ke gereja. Ya.